Tak bisa dipungkiri bahwa guru efektif memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan muridnya, bahkan berdampak terhadap prestasi murid-muridnya. Guru secara langsung mempengaruhi cara para murid belajar, apa yang murid pelajari, berapa banyak yang murid pelajari, dan cara-cara mereka berinteraksi satu sama lain dan di dunia sekitar mereka. Nah, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, lalu muncullah beberapa pertanyaan. Sebenarnya, apa sih yang harus dilakukan oleh para guru untuk memberikan dampak-dampak positif dalam kehidupan sekolah para muridnya, seperti prestasi, sikap, minat belajar, dan banyak hal lainnya. Nah, benar. Yang pertama itu yaitu menjadi guru yang efektif. Jadi di sini saya akan membahas mengenai apa sih itu guru efektif, bagaimana menjadi guru efektif, dan apa saja ciri-ciri guru efektif. Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tetapi tidak mesti di lembaga pendidikan formal. Bisa juga di masjid, di surau, di musola, bahkan di rumah. Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk kepada pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif itu berkaitan dengan kata efek. Efektif berarti menimbulkan akibat, manjur, berhasil, dan berlaku. Dari kata-kata tersebut, dapat kita simpulkan bahwa efektif bisa dibilang juga sebagai suatu akibat yang mengarah ke arah positif dan berhasil. Jadi dapat kita simpulkan bahwa guru efektif itu adalah guru yang profesional dalam menunaikan tugas dan fungsinya, sehingga dapat meningkatkan semangat belajar siswa dari kesadaran diri siswa itu sendiri. Ciri-ciri guru efektif yang pertama yaitu berpikir, bertutur, dan berbuat secara positif. Yang kedua, berkomunikasi dengan minat dan antusias. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber masalah. Yang keempat, menggunakan berbagai metode pembelajaran. Yang kelima, tenang dalam menghadapi masalah. Yang keenam, mampu memotivasi peserta didik. Yang ketujuh, memiliki pengetahuan yang mendalam. Guru yang efektif adalah guru yang senang mengajar. Mengajar merupakan bagian dari aktivitas yang pasti dilakukan guru selama profesi guru melekat pada dirinya. Mengajar akan terasa mudah jika dibuat sederhana dan ringan. Membuat jadi sederhana bukan menurunkan kualitas, justru membuat langkah lebih sederhana akan lebih efektif. Untuk mendorong munculnya rasa senang dalam mengajar, tidak harus berpayah-payah menjalankannya. Kesenangan biasanya akan diikuti antusiasme dengan munculnya ide-ide kreatif. Mengeluh tidak membuat tugas menjadi ringan atau berkurang. Lebih baik cari sesuatu yang menyenangkan dari tugas itu dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Lalu siap mengajar. Guru yang tidak siap mengajar lebih baik tidak masuk ke kelas. Ketika tidak dalam keadaannya siap, interaksi bisa berbalik mengacaukan tujuan belajar yang ingin dicapai. Sebelum masuk kelas, guru tentu sudah menyiapkan skenario terbaik dan memastikan dirinya sudah siap mengajar. Selama mengajar, akan terjadi interaksi dengan murid dengan dilengkapi daya dukung tujuan belajar yang diinginkan agar mudah tercapai. Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Belajar akan lebih efektif apabila lingkungannya mendukung. Proses pembelajaran yaitu proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya dalam menerima informasi menjadi pengalaman belajar. Dengan menciptakan suasana ruang belajar yang berbeda akan menambah kenyamanan dan keamanan dalam belajar. Lingkungan belajar perlu didesain sehingga meningkatkan kenyamanan belajar individu-individu yang melakukan kegiatan belajar di lingkungan tersebut. Menciptakan suasana yang menggairahkan akan memacu semangat belajar untuk murid-murid. Lalu ada reflektif. Guru reflektif yaitu guru yang bisa melihat dirinya sendiri.
Setelah kegiatan pembelajaran dilakukan, tidak merasa puas dengan hasil yang didapatkan, menelaah hasil belajar yang dicapai murid, sudahkah mengantarkan peserta didik menguasai kompetensi yang diharapkan. Guru reflektif selalu melakukan refleksi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran. Setiap kendala dijadikan tantangan untuk memperbaiki kelemahan, terbuka terhadap perubahan dan belajar menerima hal-hal yang baru. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga dalam pembahasan ini dapat membantu kalian dalam memahami mengenai guru efektif. Bye-bye.